Seribu Guru, sekumpulan orang dengan beragam profesi yang berinisiatif memberikan sumbangsi mereka bagi dunia pendidikan di tanah air. Dan bersama kami sekarang sudah hadir teman-teman dari Seribu Guru. Selamat pagi teman-teman. Di sini ada Mas Abud, ada Mbak Nisa, dan juga ada Mas Jamie selaku founder. Ini sudah dari berapa lama ini sudah ada Seribu Guru ini? Kita aktif di Twitter dari 2012. Kemudian kita aktif ngajak followers untuk keliling ke beberapa daerah untuk mengunjungi sekolah-sekolah dan kita membawa bantuan di sana itu dari Januari 2014 yang lalu, dan ada beberapa proyek ke depan. Itu di bulan depan kita akan ke Pulau Tegal di Lampung untuk membantu masyarakat di sana dan anak-anak di sana yang ada sekolah tapi nggak ada guru. Kenapa namanya Seribu Guru? Kalau ya. Itu pertanyaan bagus, pertanyaan semua orang gitu. Ya, boleh silakan. Ya, kalau 1000 guru jadi angkanya nggak terlalu banyak. Kalau nanti 1 juta kan muluk-muluk banget gitu. Jadi kalau 100 juga kedikitan. 1000 itu ya enak didengar. Dan bahasa Indonesia tuh 1000 guru. Oh, dan U gitu ya. Ada rhyming gitu. Sejauh ini udah berapa guru yang memang kita punya anggota atau followers sudah ada 28.000. 28.000, jadi ada beberapa itu dari seluruh Indonesia. Oke, jadi nggak perlu diganti ya, jadi 28.000. Sebenarnya ini apa yang melatar belakangi sih untuk kita mau membuat gerakan 1000 Guru ini? Jadi sebetulnya foundernya Jimmy ini memang iseng sebetulnya ya, tapi iseng yang bermanfaat pastinya. Tadinya awalnya saya juga, ini siapa sih orang gitu kan, Twitter kayak tweeting kayaknya orang pasti akan begitu dulu ya, tapi ternyata Jimmy ini melihat dengan kepala sendiri betapa banyaknya sekolah atau anak-anak di Indonesia yang daerahnya bagus, tapi pendidikannya malah terbelakang. Itu yang awalnya dari situ. Kemudian dijangkit lewat Twitter begitu. Jangkit lewat Twitter. Maksudnya awalnya kami itu memang untuk lebih ke menyadarkan ke mungkin pemerintah kah atau generasi muda kah. Tapi akhirnya kami berpikir kalau tidak kami sendiri yang melakukan, kenapa harus ya? Cara perekrutan kalian sendiri bagaimana nih? Apakah hanya berdasarkan atau melalui Twitter aja atau ada media lain? Sementara ini lewat Twitter, tapi ke depan karena beberapa traveling yang kemarin kita lewat Twitter dan lewat BBM, tapi karena semakin banyak yang tertarik sampai hampir ratusan gitu, tapi setiap kota tuh hanya mungkin 20, tapi yang mendaftar bisa sampai 200. Next traveling kita pakai sistem perekrutan. Termasuk Nisa. Nisa juga yang terjaring lewat Twitter. Sekretaris sekarang. Oh, udah jadi sekretaris. Nisa sejak kapan bergabung dengan Seribu Guru? Pertama kali ikut saat ke Muncang kemarin. Itu pertama kali ikut, terus sangat tertarik. Tempatnya bagus, banyak pengalaman yang didapat. Saya masih mahasiswa. Apa pengalaman berkesan yang kamu dapat? Perjalanannya seru. Ngelihat orang-orang yang anak-anak SD di pedalaman itu mereka punya motivasi yang lebih tinggi. Terus keinginannya lebih kuat untuk belajar. Nah itu yang bikin aku nih calon guru. Kenapa orang-orang di pedalaman itu yang anak-anaknya yang begitu banyak yang punya keinginan, tapi kok guru nggak ada yang mau ngajar di sana gitu. Kira-kira kendalanya apa sih, Nisa? Kendalanya mungkin karena perjalanan mungkin ya. Karena kemarin kita tanya ke guru yang di sana juga, mereka jalan kaki adalah sampai 8 km. 8 km. Dan berapa lama di sana? Kemarin ke Muncang itu 2 malam. 2 hari 1 malam. Iya, 2 hari 1 malam. Dan itu apa yang maksudnya yang sudah di-share di sana tuh apakah sesuai dengan spesifikasi kita sendiri gitu kalau misalnya kita ikutan 1000 Guru ini? Jadi kemarin kami masih berjalan semacam pilot project sebetulnya kan. Jadi memang belum terkonsep dengan baik. Kami sekarang sudah bikin organization chart-nya juga. Kami juga sudah mulai bentuk konsep divisi-divisi, bahkan ada yang namanya divisi follower coordinator, saking banyaknya. Jadi kami sudah mulai membentuk konsep gitu. Jadi betul nanti kalau perjalanan berikutnya akan terkonsep dengan sangat baik.
Kalian punya moto, saya lihat di bajunya tuh, traveling and teaching. Bisa tolong dijelasin nggak tuh maksud dari moto kalian Itu ini? jalan-jalan sambil ngajar gitu. Jadi sebenarnya gini, semua orang suka jalan-jalan, tapi kadang cuma jalan-jalan aja. Tapi saya coba padukan bagaimana kalau kita jalan-jalan sambil berbagi. Mungkin Mas Andri juga pernah ke Raja Ampat, tapi di dekat Raja Ampat itu mungkin ada sekolah yang butuh diperhatikan. Nah, kenapa sih kita jalan-jalan di sana 3 hari gitu, kita habiskan 2 hari buat jalan-jalan, 1 hari buat ngunjungin mereka, berbagi. Biasanya materi yang kalian share itu apakah memang pendidikan-pendidikan yang sifatnya formal atau juga informal? Nah itu kami tidak memfokuskan ke harus kurikulum sekolah ya. So, karena ini kan wide sekali, anyone can join. Jadi saya sebagai seorang chef, ada juga rekan-rekan dari media juga, ada dari advertising, dari mana saja boleh join. Jadi kalau misalnya ada yang mau join, di teman-teman dari Net TV mau join, mau memberikan sharing sedikit motivasi tentang per-TV-an, media, why not gitu lah. Jadi lebih hal-hal. Jadi kadang juga saya ajar mereka foto, mereka pegang foto. Itu buat mereka memang sekali itu dia pegang foto. Tapi buat mereka itu jadi nanti cita-citanya siapa tuh jadi fotografer kan? Motivasi. Lebih memberikan Betul, inspirasi ya. inspirasi ya. Memang kita datang tuh nggak lama, tapi itu berdampak juga berkesan buat kita sendiri bahwa oh ternyata kita nih hidup lebih bersyukur daripada mereka dan kita harus peduli lagi sama anak-anak yang ada di pedalaman begitu. Sekali traveling itu biasanya satu rombongan 1000 guru ini ada berapa orang? 20. 30. Kalau yang dekat 30. 20 banyak, tapi kalau yang jauh-jauh karena ongkosnya, karena ini kan ongkosnya sendiri-sendiri. Oh, apa kalian juga berusaha untuk mencari sponsor mengingat memang kegiatannya juga ada Ya, sifat jadi sosialnya ya? 1000 guru ini ada 2 program, ada 3. Yang pertama itu kita bantu guru pedalaman. Kenapa kita bantu mereka? Karena gini, mungkin banyak guru-guru yang dikirim ke daerah. Tapi mereka 1, 2, 3 tahun dia balik lagi. Otomatis akan kekurangan guru di situ. Nah kita coba cari hal yang bagaimana kalau kita bantu guru anak-anak lokal yang SMA yang pengen jadi guru, kita kasih beasiswa mereka. Kalau mereka jadi guru mereka nggak akan pergi kemana-mana, karena kampungnya aja di situ. Jadi otomatis keadaan guru di situ pasti tersedia kan. Oke, jadi artinya kalian tetap menjalin hubungan dengan tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi gitu ya. Terus yang kedua, saya lanjutkan yang kedua itu program Traveling and Teaching. Traveling and Teaching itu mengajak semua anak-anak muda yang cinta pendidikan. Mungkin mereka nggak bisa bergabung dengan organisasi ini, organisasi itu yang harus ada prosedurnya. Iya. Nah dengan 1000 guru ini kita simpel saja, yuk kita jalan, toh kita sama-sama untuk mereka anak-anak di situ dan pas pulang mereka pasti dapatin sesuatu. Ya. Terus yang 3 kita bantu untuk masyarakat di sekitar itu begitu kita datang kan kadang seperti di Muncang kemarin ya. Ya, jadi kami tuh ingin juga menaikkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Kayak misalnya gini, kami akan mengajak beberapa orang, katakanlah misalnya ahli lingkungan misalnya yang mau join dengan 1000 guru. Kita pergi ke daerah mana, kita sharing sesuatu yang bisa membuat daerah tersebut menjadi jauh lebih baik. Mungkin bisa menjadi objek wisata atau apapun juga. Jadi 3 itu tadi ya, guru dan anak-anak, traveling and teaching dan Perbaikan masyarakat. ya sumber daya masyarakat lokalnya yang dinaikkan kualitas hidupnya. Tapi di balik niat baik kalian ini tentu juga menghadapi kendala-kendala gitu kan. Ya kan? Apa nih kendalanya? Itu apa itu maksudnya? Apa? Mungkin kalau dari Jamie dulu. Kontra. Iya, kalau kendala memang kita karena memang baru komunitas, dana itu pasti. Kita pengen bantu banyak banget guru-guru seperti yang di slide show tadi. Ada guru gajinya 50.000 sebulan. Sebulan? Ya, namanya Asnat Bell. 1 bulan. Asnat Bell itu 1 bulan itu 50.000. Sedangkan beras di kampungnya dia di Nusa Tenggara Timur itu 10.000 1 kilo. Dan itu gajinya cuma 50.000. Dia ngajar 10 tahun. 1 hari itu sekitar 7 jam dia ngajar dan 9 mata pelajaran. Nah, tapi dia 10 tahun mau mengajar anak-anak di situ. Nah, kita pengen gitu, semua orang bisa peduli dengan guru-guru seperti ini karena mereka inilah yang menciptakan generasi bangsa. Dan kami ini tidak cukup banyak sumber daya untuk melakukan itu ya. Ini bantuan teman-teman semua yang peduli untuk bisa memberikan upgrade lah, dia bisa kuliah atau bagaimana karena Asnat Bell itu cuma SMA. Iya. Jadi dia tetap terus dia akan honor terus. Dan ada reaksi negatif juga memang dari follower atau rekan-rekan kami. Bahkan saya sendiri pernah posting kegiatan kami di sosial media. Ada yang
entah joking entah apa, tapi cuma bilang kenapa sih nggak minta bantuan Pemda setempat aja? Nah, kalau dari Pemda bagaimana kira-kira? Karena kami komunitas, saya cuma bilang gini, kalau kita bisa lakukan sendiri, kenapa tidak? Jadi tidak perlu depend on the Iyalah. government. Halo, sekarang kan mungkin juga sudah menjadi tren buat orang-orang ingin memberikan kontribusi untuk bangsa, tapi mereka nggak tahu mau lari kemana. Mungkin sudah tidak percaya dengan komunitas ini, komunitas itu. Kami berikan komunitas yang memang kalau kalian mau memberikan kontribusi, kalian bisa langsung terjun. Jadi kepercayaan itu langsung didapatkan ketika mereka langsung terjun. Itu Pemda setempat. Kalau dari pemerintah pusat, mungkin dari Kementerian Pendidikannya. Sudah pernah dijalin ada komunikasi belum? Belum. Belum. Probably, Akankah? probably setelah berharap sih setelah pagi ini mungkin ada ya. Respon begitu. Intinya kita tidak mau mengungkapkan hal-hal yang ini hanya realita yang kita suguhkan seperti lewat foto-foto. Kalaupun ini bisa didengar ya, artinya banyak sekali lah guru-guru perlu diperhatikan karena satu guru bisa menghasilkan satu guru yang baik yang berkualitas akan menghasilkan 100 murid yang berkualitas. Luar biasa. Jadi kalau ada 1000 guru berarti ada mungkin berapa tuh? 100.000 guru. Nah, kalau misalnya saya mau ikutan gitu dengan spesifikasi saya, mungkin ingin memberikan pengalaman untuk presenting di TV. Nah, saya harus ikut ke komunitas 1000 guru ini gimana caranya? Bisa, kita selalu kemanapun kita pergi kita selalu nge-update di akun Twitter kami. Di Twitter. Terus sekarang kita udah punya website. Twitternya di mana? @1000guru pakai angka @1 103 kali. Oke, guru. Ya, dan bisa lihat di website kami 1000guru.org. Oke. Dan yang paling dekat nanti kira-kira ada habis ini kegiatan ada apa nih? kegiatan apa? Kita mau traveling and teaching ke Lampung. Ke Lampung kita ke Pulau Iya, ke Tegal. Pulau Tegal Pesawaran. Oh, ada Tegal juga di Lampung? Iya, Pulau Tegal. Ini menarik. Jadi ada satu pulau di mana ada bangunan sekolah, ada murid-muridnya, tapi tidak ada guru. Oh, oke. Itu hanya mungkin sekitar 2 jam dari kantor gubernur. Oh, oke. Wow, Tapi di situ ada tempat snorkeling yang paling bagus di Pulau Lampung. Nanti sharing ya sama kita ya kegiatannya ya di sana ya. Oke. Gabung mungkin. Tapi saya pengen tanya dong terakhir itu kalian dapat data-data seperti itu dari mana sih? Data begitu dari teman-teman juga, kadang saya juga pergi ke situ untuk lihat. Terus kemudian dari ketemu orang di pesawat kita ngobrol tentang apa yang kita kerjakan. Jadi mereka di sini tuh ada informasi seperti di Pekanbaru nih ada satu sekolah di Pekanbaru yang anak-anak itu orang tuanya kerja di kebun, sekolahnya sangat tidak layak, kalau bisa datang gitu. Oke. Jamie, Good Nisa luck dan juga semua. Abud. Ya. Semoga terus memberikan inspirasi. Ditunggu join ya. Mudah-mudahan. Thank you. Terima kasih. Thank you. Dan sebelum